Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ke YouTube channelnya aku. Nah, hari ini aku akan membahas sekitar antara kehidupan dan dimulai dari perjalanan sampai aku bisa buat YouTube. Dan hari ini aku akan mengupas cerita tentang perjalanan bagaimana sih cara menjadi YouTube. Dan kebetulan aku dari 2016 itu udah lama banget ya. Jadi aku pernah upload konten, tapi kontennya itu tentang hotel-hotel gitu, pemandangan gitu. Tapi aku enggak fokus banget karena aku masih ada pekerjaan. Jadi aku enggak fokus di YouTube, dan kemungkinan insya Allah aku akan terus fokus ke YouTube. Dan aku mohon kalian dukung terus di channelnya aku yang baru banget subscribe aku. Terima kasih. Dan yang lama juga sudah subscribe aku, terima kasih. Ditunggu terus video-video barunya. Mungkin dalam beberapa waktu aku akan terus buat video-video baru ya. Jadi aku mohon dukungan kalian semua. Dan perjalanan untuk menjadi YouTube itu memang sangat sulit yang dihadapi youtuber pemula, terutama dengan orang-orang biasa seperti saya gitu, atau bahkan teman-teman juga ada yang pengen bergabung di YouTube. Nah, tips untuk bergabung di YouTube itu, yang pertama, kalian harus punya tekad, kemauan, dan waktu ya. Karena di waktu luang itu kalian harus banyak waktu. Kalau aku bilang kalian gabung dengan pekerjaan sehari-hari kalian, mungkin waktu untuk YouTube itu hampir separuhnya waktu yang harus kita buat konten. Jadi buat konten itu juga nggak dengan sembarangan, kita harus punya planningnya. Ini kontennya hari ini mau buat apa, dan kontennya itu maunya kemana. Nah, kebetulan kontennya aku itu aku lagi mumet banget. Jadi kalau bisa dibilang sih kontennya aku ini masih gado-gado ya, belum tahu kemana tujuannya. Jadi yang aku mau bilang di sini, kenapa aku belum tahu tujuannya kemana. Jadi aku coba posting di mana sih ada bakat aku yang terus bisa teman-teman mendukung aku gitu, apa di konten masak, atau di perjalanan, atau di sambil kita ngobrol seperti ini, menambah wawasan, atau makeup, semuanya insya Allah aku bisa ya. Jadi aku nggak tahu aku berada di titik yang mana. Jadi untuk ada potensi kita berada di titik mana, kita juga belum tahu. Tapi aku mau fokus aja di mana yang aku buat, aku tuh nyaman jadi YouTube gitu. Nah, untuk kesekian kalinya aku ucapkan terima kasih. Jadi di sini aku mau bilang pengalaman pribadi aku untuk jadi YouTube. Jadi di sini diperlukan waktu, dan dibilang waktu itu kalian separuh dari pekerjaan. Punya YouTube dengan pekerjaan kalian itu sulit untuk disatukan. Jadi kalau memang kalian fokus untuk YouTube, ya udah kalian fokus untuk YouTube-nya aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya pekerjaan lain juga gak apa-apa, tapi itu kembali lagi ke kalian ya, punya waktu sempat untuk buat video. Karena di sini kita juga kerja semua sendiri ya, dari kita buat video, dari kita ngedit juga, kita semuanya serba sendiri. Karena pun dikatakan kita sebagai YouTube pemula ini sangat minim untuk penontonnya ya. Jadi untuk pemula ini sangat sulit untuk mendapat 1000
subscribe dan 4.000 jam tayang itu sangat sulit banget, dan kita harus tetap percaya, kita yakin ya, sesering-seringnya aja kita upload. Dan untuk mengupload YouTube itu aku masih berantakan ya di sini. Yang aku bilang berantakan di sini, jadi kapan aku buat YouTube-nya itu jadwalnya masih berantakan banget. Jadi kadang aku posting apa aja yang udah aku sajikan, jadi aku itu kontennya terlalu campur aduk ya, dan aku juga mau fokus ke satu konten aja nantinya dan konsisten ya gitu. Untuk kalau channel masak-masak, aku mau bagi pengalaman buat kalian. Nah, kalau channel masak-masak itu bagi aku yang tersulit itu di saat kita masak. Dan kita masak, kita ngerekam sendiri, dan kita harus fokus dengan masakan kita enak atau tidak gitu. Jadi untuk konten masak-masak itu bagi aku itu sangat sulit ya, karena aku harus memotong, merajang, memblender, menumis, memasak gitu, dan berbelanja itu semuanya sendiri ya. Jadi itu sangat sulit bagi aku, dikarenakan aku juga ngerekamnya juga sendiri. Jadi itu sangat sulit sih. Tapi kalau teman-teman mau buat konten masak ya nggak ada masalah gitu. Mungkin itu yang paling di banyak minati, atau tutorial masak gitu kan, itu bagus sih. Tapi di sini yang aku bilang kesulitan aku untuk mencapai konten masak itu. Nah, beberapa kali aku mencoba menjadi konten masak itu sangat sulit gitu. Dan untuk merekam, abadikan dengan kita masak, itu sulit banget. Dan kita juga perlu edit lagi ya nih masak. Kadang juga punya waktu berapa menit, sekitar kalau kita masak tuh sekitar 15 menit atau 10 menit gitu. Dan di sini juga kalau aku bilang aku mau buat konten jalan-jalan juga, itu kalau jalan-jalan aku keluarin modal terus, dan modalnya itu sangat nggak murah ya, karena kita keluar kota harus minimal kalau misalnya jauh gitu ya, siap penginapan, makan, minyak, dan itu butuh modal yang besar. Jadi kalau teman-teman mau buat video untuk YouTube pemula, aku saranin kalian gak usah buang uang banyak-banyak untuk buat konten yang budgetnya besar gitu, kasihan kaliannya. Tapi kalau misalnya kalian memang ada acara nih keluar kota, ya udah kalian buat aja, kalian kontenin gitu. Tapi kalau misalnya memang untuk khusus, kasihan sih bagi YouTube pemula. Tapi kalau memang ada dananya ya nggak masalah gitu kan. Di sini juga aku bilang aku juga konten buat makan. Nah, kalau konten makan kan kita juga perlu mengeluarkan modal gitu kan, dan kita juga harus review makan. Apalagi kita kalau makan itu ya paling nggak enak kita buat video sambil makan, itu nggak enak banget teman-teman. Dan kita nggak menikmati apa sajian makanan, karena kita selalu berbicara, kita ngomong, kita berbicara, dan kita berbicara lagi gitu. Jadi menurut aku kalian kalau bagi untuk memang yang suka makan atau suka jalan-jalan ya nggak masalah sih, bagus sih konten untuk masak-masak atau makan gitu kan. Dan kalau kalian nggak punya budget minim, kalian cukup di rumah aja, kalian buat konten tutorial untuk pengetahuan apa gitu, misalnya jadi YouTuber pemula, cara monetisasi mencapai 4.000 jam tayang, bagaimana. Kalian bisa baca di internet, kalian bisa sharing dengan bahasa kalian sendiri, mungkin itu lebih minim budget ya. Nah, di sini yang aku mau bilang, kita tetap bersemangat, apapun konsisten. Bagi kalian yang YouTube pemula seperti aku ini, jangan patah semangat,
terus berjuang. Kita nggak tahu sampai di mana titik perjuangan kita. Dan aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk 1000 subscribernya, dan menuju 4000 jam tayang aku butuh waktu lagi, dan aku harus fokus, dan aku belum mencapai target untuk jam tayangnya. Jadi aku mohon buat kalian dukung aku terus ya. Dan bagi kalian yang di luaran sana, sebenarnya untuk buat konten YouTube itu penuh keberanian ya. Soalnya untuk berbicara seperti ini di depan kamera itu sungguh butuh keberanian dan kepedean. Karena kalau tipenya aku paling sulit untuk berbicara apalagi dengan orang-orang baru gitu. Aku paling sulit menghadapi orang-orang baru gitu. Tapi karena YouTube menuntut kita harus berbicara seluas-luasnya, nah kita harus banyak berbicara gitu. Jadi ini motivasi untuk diri aku sendiri juga, agar aku lebih bersemangat untuk berbicaranya. Jadi untuk ilmu-ilmu yang belum teman-teman miliki, yang udah aku miliki, aku share buat kalian ya semuanya. Pertama-tama, jadi aku buat konten video itu di konten masak ya. Nah, aku buat di konten masak itu, jadi aku itu pertama aku belanja dulu. Nah, setelah aku belanja, terus aku persiapkan untuk masak-masak ya. Dan masak-masaknya di sini aku belanja, pertama kali aku buat konten apa ya? Aku lupa. Masak tuna ya, masak asam manis tuna. Nah, sebenarnya asam manis tuna itu dicampur dengan saus-saus ya, dan itu sangat gampang prosesnya. Dan aku pertama kali konten buat masakan asam manis tuna, kalian lihat aja di konten aku sebelumnya ya. Dan aku berbicara sambil masak, dan disitu punya keseruan, tapi punya juga grogi ya, namanya juga pertama nge-YouTube, jadi penuh banyak grogi ya. Kalau sekarang aku udah termasuk nggak pede juga, tapi nggak tahu ya, namanya juga baru, jadi udah bicara aja gitu, apa aja yang kalian punya, skill kalian, ilmu kalian bagi aja ke YouTube ini, insya Allah bermanfaat ya. Nah, di sini aku mau bilang di konten ini, jadi aku mau bilang 4000 jam tayang, 1000 subscriber itu sangat sulit ya, apalagi di konten masak yang baru-baru. Jadi itu sangat nggak mudah. Kenapa aku kontennya gado-gado, aku juga bingung kenapa ya kan. Coba kalian pikir kenapa. Nah, ini nih YouTube pemula ya, soalnya itu YouTube pemula itu bingung harus konsisten seperti apa sih kita buat YouTube gitu kan. Bingung jadinya, ini arah kontennya ini mau kemana gitu. Jadi yang aku bingungin di sini, aku bingung mau buat konten tapi kontennya masak, apa sulit ya, coba aja deh udah. Dan aku coba, yes memang sulit banget ya, itu sulit banget. Dan udah, mungkin yang buat konten yang masak itu udah berhasil aku acungin jempol, oke, beres, oke lah, the best gitu kan. Mungkin kalian di sana mulai dari nol, dan juga sekarang mungkin udah punya tim ya. Jadi sukses terus buat konten pemula apa aja, itu udah motivasi untuk diri kalian sendiri. Sebenarnya sih di sini sangat konsisten ya. Nah, kalau kita nggak konsisten jadi bingung. YouTube juga ngebacanya bingung. Mungkin YouTube bingung dengan baca kontennya aku karena gado-gado seperti itu. Dan aku sih nggak malu punya konten gado-gado, apalah yang dibilang para YouTube kan. Tapi aku nggak malu, karena
dengan kita baru pemula ini, itu harus menciptakan kepedean yang luar biasa. Bener deh, kalau kalian mau konten, kalian harus punya kepedean luar biasa. Kenapa? Kalau kalian nggak pede dengan diri kalian sendiri, siapa lagi yang membentengi diri kalian? Iya kan? Kalau kalian nggak bisa bicara, minimal kalian bisa buat tutorial, bisa buat ya konten masak tadi kan nggak perlu nampak wajah ya. Dan banyak sih yang udah ada iklannya atau udah dimonetisasi, tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya, harus kita berbicara seperti ini atau lebih baik konten ya masak tadi gitu kan. Terus kalau konten perjalanan, di sini yang aku mau bilang, konten perjalanan itu memakan waktu biaya yang sangat besar sekali. Jadi sebenarnya kalau punya modal ya nggak apa-apa, oke aja, fine, apalah arti uang gitu kan. Tapi bagi yang pas-pasan gitu tapi pengen nge-YouTube gitu kan, ya menurut aku mending kalian berbicara dengan ilmu apa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kalian bisa di kamera dengan banyak banget mengupas ilmu dari diri kalian sendiri, jati diri kalian sendiri. Nah, di sini aku mau bilang, kenapa perlu banyak wawasan, perlu banyak baca, itu untuk kalian sendiri. Kalau buat konten yang perlu banyak berbicara tanpa mengeluarkan modal apa-apapun, cuman kamera dan wawasan kalian. Nah, dengan gitu kalian bisa menyebarkan ilmu-ilmu ya, ilmu yang ada di diri kalian sendiri gitu. Itu sih menurut aku gitu. Nah, aku sampai pegal banget karena aku tipe orang yang kalau dibilang kayak gimana ya, kalau berbicara dalam kamera itu rasanya, karena aku nggak, ya baru ya, bukan nggak pernah gitu, baru banget gitu, rasanya kayak lucu gitu ya, kita ngomong sendiri gitu. Kalau ada yang nonton gitu oke deh, kalau enggak ya kita kayak ngomong sendiri. Sampai pernah waktu pertama kali aku upload, jadi itu memang waktu dulu ya belum ada yang nonton, dan emang nggak ada yang nonton, serius deh nggak ada. Kayak gimana gitu ya, ngomong sendiri nggak ada yang nonton. Sedih banget rasanya, tapi enggak deh, itu harus membentengin diri kalian ya, harus membentengin diri kalian, harus pede, harus bersemangat, bersemangat lagi maksudnya gitu. Dan di sini aku mau bilang, perjalanan kehidupan itu punya warna, punya banyak tujuan. Apa sih tujuan kalian di hidup gitu? Apa sih cita-cita kalian? Sebenarnya kalau aku mau bilang, sekolah setinggi-tingginya. Kalau lo nggak punya cita-cita, lo nggak tahu mau kemana gitu. Tapi minim dengan orang yang nggak punya uang gitu. Cita-cita apa yang harus mereka tempuh? Iya kan? Nah, mereka punya uang nggak untuk sekolah? Banyak loh di luar sana yang nggak bersekolah. Dan aku bersyukur aku tamatan tamatan S1 gitu. Tapi aku bersyukur banget aku bisa punya banyak pengalaman, ilmu ya. Jadi di sini aku mau bilang, kalian jangan minder yang gak bersekolah di sana. Kalian bisa kreatif, kalian bisa manfaatkan ilmu kreatif kalian. Biasanya anak yang gak sekolah karena gak ada uang
itu lebih kuat ya, strong, dan mereka lebih banyak ide kreatif, tapi mereka mungkin satu nggak pede aja gitu kan. Dan di sini aku mau bilang, di luar sana bagi kalian nggak putus sekolah atau apa, kalian jangan nyerah, kalian tetap bersemangat, dan kalian pasti bisa untuk menggapai apa yang kalian mau dengan tekad dan tekun kalian sendiri. Nah, bagi yang bersekolah bertitel tinggi, kalian juga bisa berusaha semaksimal setinggi langit, boleh. Untuk mimpi boleh dong, iya kan? Aku juga punya mimpi setinggi langit, boleh. Tapi kalian jangan berhenti untuk usaha. Itu yang aku mau bilang. Kalau kalian berhenti di usaha kalian, apa yang kalian tuju, buyar semuanya ya, kalian gak akan mendapatkan sesuatu. Kalian diam, berdiri diam, udah stay di situ aja itu. Jadi intinya kalian gak boleh malas gitu. Malas itu boleh dong sesekali malas ya, hari Minggu istirahat kan butuh, itu kan penuh kemalasan. Bangun tidur, istirahat, tidur ya, tidur lagi gitu. Itu kan butuh istirahat gitu kan. Jadi kalian gak boleh malas ya. Aku yakin kita semua pasti bisa gitu ya. Dan tengok kan, belepotan kalau ngomong seperti ini langsung ya, soalnya aku nggak ngedit lagi, jadi kadang belepotan karena nggak punya bahan. Ini bahan ada di kepala aku sendiri ya, aku langsung ngomong. Dan kalau aku ngundang bintang tamu yang di YouTube-nya aku agak sedikit pegal. Iya, agak sedikit pegal, capek banget. Capek banget jadi YouTuber gitu. Oh Tuhan, ini tidak mungkin. Tarik nafas ini. Oke, selesai iklannya. Dan aku mau bilang, memang sulit sih, pegel banget. Swear, pegel banget. Please, ini pegel banget. Dan aku mau bilang di sini, blank. Ini udah blank. Swear ini, sorry ya goyang, tapi ini bukan gempa. Ini tempat ininya goyang. Pegel banget. Capek jadi YouTuber ya, capek jadi MC, kayak MC, tapi yang MC-nya butuh perjuangan. Dan apa tadi aku mau bilang, aku lupa. Dan aku mau bilang, kalian harus semangat, butuh perjuangan, dan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, kalian yang di luar sana harus tetap bersemangat, apalagi yang masih bersekolah ya. Jangan bolos-bolos, nggak boleh bolos-bolos, apalagi bolos kuliah, nggak boleh dong, nggak boleh bolos-bolos kuliah gitu ya kan. Dan tidak, sebenarnya aku sangat pusing ya. Oke, kacamata ini coba aku lepas. Guys, ini udah malam, tapi aku harus kerja.
Dan aku mau bilang di luar sana kalian harus semangat, dan jangan lupa satu pesan aku, kita harus berdoa. Itu sih kunci utamanya. Jangan sia-siakan waktu waktu muda kalian. Jangan dibuang-buang waktu muda kalian. Kalian tetap harus bekerja keras, karena kalau enggak, siapa lagi yang menghargai diri kalian sendiri? Kalau kalian enggak berdiri di kaki sendiri, siapa lagi yang menghargai kalian kalau bukan kalian sendiri? Jadi kalian harus semangat ya di luar sana. Dan bagi YouTube pemula seperti aku ini yang enggak banyak subscribernya, belum banyak, masih di awal, aku mau bilang harus semangat. Bukan diri sendiri yang kasih semangat, siapa lagi ya kan? Dan di sini aku mau bilang, kalian jangan mudah percaya dengan investasi. Nah, investasi itu kadang-kadang kita nggak tahu apa itu investasi yang benar. Kadang kan banyak tuh investasi yang belum benar gitu. Jadi kerjalah sebaik mungkin, oke? Nah, aku mau minta izin dulu. Aku mau minta izin pakai kacamata, oke? Karena terlalu kalau kayak gini silau terlalu terang. Mau pakai kacamata terlalu terang ya? Iya, pakai kacamata terlalu terang. Sebenarnya aku lebih pede pakai kacamata kayak gini ya. Nah, aku lebih suka pakai kacamata. Nah, teman-teman, aku harus akses lagi buat kalian di luar sana. Nah, teman-teman, jadi bagi bla 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 bla. Jadi bagi YouTube pemula itu kalian harus kreatif, banyak ide, punya bakat yang terpendam, dan juga kalian harus punya waktu sebanyak mungkin ya. Jadi aku mau bilang di sini, sebenarnya ya begitulah awal jadi YouTube. Sebenarnya ini udah pukul malam sih, tapi aku mau berbicara dengan kalian berlama-lama. Nah, kenapa aku berbicara lama-lama dengan kalian? Karena banyak ilmu yang belum kalian ketahui. Jadi yang aku mau bilang di sini, untuk mencapai 1000 subscriber ya, 1000 subscriber seribu subscriber dengan kalian sering buat short ya, sering-sering aja deh buat short. Jadi di short itu punya penambahan subscriber, tapi aku saranin kalian buat shortnya yang bener ya. Yang aku mau bilang yang bener itu yang unik, maksudnya misalnya kalian mau buat apa gitu, makanan yang unik atau kucing unik, itu pasti banyak deh menontonnya, atau apa deh, apa aja. Pokoknya kalian harus rekam di video kalian sendiri, jangan re-upload kayak di aplikasi lain gitu. Misalnya
ke short itu. No, aku nggak tahu apa yang terjadi. Nah, untuk mengejar 4000 jam tayangnya, nah kalian harus minimal banyak buat video, dan kalian fokus sama video-video kalian aja, apa yang mau kalian tuju. Nah, kalian bisa kejar di channel, karena di short nggak terhitung jam tayangnya, seberapa kalian banyak tayangnya nggak dihitung. Tapi katanya tahun depan 2023 aku lupa ya, kayak kacamata lagi biar ingat. Teman-teman, kayak kucing ya. Nah, untuk 2023 itu shortnya 10 juta penayangan dan 1000 subscribe baru kalian dimonetisasi. Nah, kan bercahaya. Aku ganti deh kacamatanya. Enggak banget, swear enggak banget. Kalian bisa ngaca di kacamatanya aku. No, ini jangan. Di sini jangan. Kalau ini kemarin aku pakai kacamata di pantai ya. Agak sedikit. Nah, oke. Hai guys, apa kabar guys? Oke guys, agak sedikit kewarasan ini hilang ya, dengan diterpa pembicaraan yang unik. Dan di sini aku mau bilang, kalian buat shortnya dengan banyak. Aku juga mau bilang jam-jamnya. Dan kan kalau aku pakai kacamata cahayanya terlalu terang. Aku nggak tahu ini HP jadul. Please, aku nggak bisa nggak pakai kacamata. Aku nggak punya kekuatan untuk berbicara. Oh Tuhan, karena obat kekuatan aku ada di kacamata ini, jadi aku lebih pede. Nah, buat kalian yang mengejar short, aku bilang 10 juta penayangan dan 1000 subscriber. Aku udah bilang dari tadi, kalian nggak denger. Aku harus mengulangnya lagi, please. Dan seperti itu ya, seperti itu, iya seperti itu. Dan aku mau bilang, kalian harus uploadnya jam 12 siang ya. Kalau kalian mau banyak yang nonton, itu uploadnya jam 12 di short. Jadi kalian harus banyak upload. Nah, kalau sorenya aku nggak tahu ya, tapi kalau malam biasanya sih habis maghrib itu lumayan sih penontonnya. Dan kalau channel aku nggak tahu jamnya, karena perhitungan YouTube-nya itu kalau di channel aku jalannya sangat lambat seperti keong ya. Sorry. Jadi aku please gini kan. Oh my god. Tenang. Oke, kalem lagi. Eksis lagi. Jadi guys, nah gini kan. Jadi guys, aku mau bilang, kalian upload jam 12 aja. Dan siang jam 3 bisa, jam 4 bisa, jam 5 bisa. Dan habis maghrib malam jam 8 boleh. Itu di waktu-waktu yang banyak penonton. Kalian cobain aja kalau kalian mau ya. Kalau kalian nggak mau,
kalian cukup nonton videonya aku aja, karena aku akan buat vlog ini berusaha untuk kalian semua gitu. Oke guys, sebenarnya aku mau bilang satu lagi. Untuk upload jam tayang, kalian harus mengejar 4000 jam dalam waktu 12 bulan, dan itu memakan waktu 12 bulan. Apakah kalian sanggup untuk mengejarnya? Aku rasa tidak. Iya, pasti aku bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengupas tuntas 4000 jam tayang. Jajajeng. 4000 jam tayang adalah video Anda. Mana nih kameranya? Mana? Nih. Video Anda 4000 jam tayang. Anda cukup membuat 1 jam video. Kenapa dibutuhkan waktu 1 jam? Karena kalau kalau kalian mengupload ini aku bisik-bisik nih sama kalian, capek banget. Kalau kalian mau ngupload 4000 jam tayang, itu kalian perlu 1 jam video, dan kalian kali jika ada yang nonton video kalian 2 jam, kalian udah makan waktu 2 jam. Jadi kalau 1000 yang nonton, kalian udah dapat 1000 jam tayang. Nah, praktis kan? Karena 1 jam konten itu kalian harus berbicara, kalian harus mengupas video 1 jam. Kalian gak akan sanggup guys, tapi kalian harus sanggup guys untuk menjadi YouTuber. Untuk menjadi YouTuber guys. Oke, next. Kalian harus buat, ini serius ya, aku tadi bercanda, intermezzo biar kalian tuh nggak bosan dengan videonya aku formal terus, dengan aku serius terus. Jadi aku harus bercanda sama kalian biar kalian semangat lagi nonton videonya aku. Nah, kalian semangat lagi buat nonton videonya aku. Jadi videonya aku nih punya banyak ilmu gitu. Jadi kalau kalian nonton aku formal kayak baca berita gitu, mungkin kalian bosan. Jadi aku buat candaannya, ini candaan buat kalian aja yang nonton aku dan yang subscribe. Terima kasih. Nah, di sini aku mau bilang, kalian cukup buat video, ini serius ya, kalian cukup membuat video 1 jam aja, dan di video kalau 1 jam itu kalian dapat 1000 penonton, berarti kalian dapat 1000 jam tayang. Dan itu untung-untungan ya, semakin kalian banyak buat video, kalian bisa merebut jam tayang itu dalam waktu yang gak terlalu lama. Misalnya nih, kalian ada berapa konten yang 2 jam, 1 jam aja, 1 jam, 2 jam, ada 2 konten 2 jam gitu, atau 3, 4 gitu. Kalian kalau ada yang nonton dan 1000, kalian udah tembus 4000 jam tayang. Nah, seperti itu cara yang lebih mendalami konten-konten kalian. Kalau kalian mau cari jam tayang, kalian juga harus buat tutorial. Jadi mereka yang nonton kalian itu lama, bukan yang antara 4 menit, karena 4000 jam tayang itu
banyak banget ya, sulit ya, tapi nggak ada yang sulit kalau kalian berusaha terus. Nah seperti itu teman-teman, seperti itu seperti itu teman-teman. Aku agak ini aku udah buka kacamata, kepedean aku udah hilang, yes. Capek, lelah. Nah jadi aku mau bilang, untuk merekrut penonton, kalian harus buat video yang sekreatif mungkin, biar kalian dapat dapat waktunya, dapat viewersnya, dapat, pokoknya kalian usaha sebagus mungkin ya. Itu sih saran dari aku. Soalnya aku juga baru di sini dan kita sama-sama membangun channel kita yang sangat baru, minim ini, untuk go 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 go, semangat 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 semangat. Dan untuk akhir tahun, 1 bulan lagi, iya 1 bulan lagi, dan semoga aja tahun depan kita udah bisa kerja semaksimal mungkin ya buat videonya. Nah kalian buat YouTube pemula seperti aku ini yang masih minim subscribernya, kalian jangan berkecil hati karena banyak banget subscriber yang di bawah kalian gitu. Jadi kalian jangan lihat ke atas terus, kalau lihat ke atas itu nggak ada habisnya ya. Dan di sini aku juga mau bilang, aku pakai kacamata lagi deh, karena aku nggak pede nggak pakai kacamata. Dan kekuatan aku ada di kacamata. Satria baja hitam berkacamata. Dan di sini aku mau bilang, aduh guys, kenyang banget guys, baru makan guys. Dan di sini aku mau bilang, di waktu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu memang gak mudah. Yang membalikkan telapak tangan, kalian harus punya ide-ide kreatif, kalian juga harus punya modal handphone, kalian juga harus modal kuota wifi lah yang untuk mengupload videonya, karena video 1 jam itu lama banget diupload. Pakai wifi juga lama, apalagi kalau pakai data. Jangan deh, kalau pakai data kuota kalian mending gak usah. Aku sarani mending kalian duduk di warung kopi, kalian upload tuh sesuka-suka hatinya kalian. Karena apa? Karena 1 jam itu banyak banget makan data, gila nggak? Aku tuh isi apa 50, misalnya berapa yang paling besar, 53, aku lupa, 53 GB ya. Nah itu tinggal 19 GB lagi. Jadi kebetulan aku belum pakai wifi. Dulu ada wifi udah dicabut karena aku jarang di rumah, sayang gak kepakai. Mungkin sebentar lagi aku akan pakai wifi kalau misalnya channel aku terbangun dengan sendirinya dengan maksimal mungkin ya, iyalah dengan maksimal mungkin. Dan itu tinggal 9 GB, entah 12 GB lagi aku ngupload video 1 jam blank, lambat, gila. Almelit itu habis guys, nggak tersisa. Pulang-pulang video aku payah isi pulang-pulang HP aku payah isi paket guys, karena ngupload 1 jam. Kemarin aku baru buat video 1 jam yang pas aku pergi ke pantai itu kan. Jadi aku ngupload, aku buat video, aku coba. Alhamdulillah udah tembus 1000 jam. Dan ada juga video-video lain yang makan waktu 100 jam gitu ya. 100 jam ada sih yang 100 jam, sekitaran 100 jam, aku lupa. Dan ini
detik-detik memang aku mengejar jam tayang ya. Jadi aku mohon sama kalian sekali lagi dukung channel aku terus, karena aku lagi merintis banget dan ini susah banget untuk dirintis ya. Nah teman-teman, aku juga mau bilang sama kalian, di sini nggak ada yang mudah ya untuk mencapai cita-cita. Jadi aku mau cerita, sharing sedikit, berbagi selagi masih ada waktu berapa menit nih. Nah, aku kerja sendiri ya guys, aku ngedit sendiri guys, aku baca menitnya juga sendiri. Nah, kalau aku punya tim, gimana menurut kalian guys? Kalau aku punya tim, aku tinggal berapa menit lagi, coba tuh lihat udah bisa belum? Itu ngeditnya salah tuh woy, bukan gitu dong. Nah, itu kalau aku punya tim. Kejam banget ya. Kejam banget. Nah, aku mau bilang di sini, membagi sedikit pengalaman aku. Jadinya kita tuh bekerja keras, nggak pantang menyerah ya. Jadi dulu aku tuh masih berapa tahun dulu ya, masih lama, masih SMA, kuliah aku lupa. Aku jualan pulsa ya guys. Jadi aku merintis jualan pulsa. Aku juga jualan, kalian tahu nggak ini hmm, hmm, kalian tahu ini kalau HP jadul itu 6600, kalian tahu? Nah, itu ada lampu apa namanya, aku lupa. Lampu emer, bukan sih, lampu yang warna-warni itu. Lampu radiasi. Pasti kalian coba deh, kalian buka lampu radiasi HP jadul. Nah, dulu aku jualan itu guys waktu SMP. Jadi kan aku cerita sedikit ya guys. Orang tua aku 5 bersaudara ya. Aku anak terakhir ya, please. Sebenarnya aku nggak mau buka ini deh, tapi aku cerita di sini sedikit ya. Jadi anak terakhir itu sebenarnya sedih sih. Kenapa sedih? Karena di sini aku mau bilang, di sini, kalau kita jadi anak terakhir itu apa-apa tuh pasti yang diutamain itu ya kakak-kakak kita, abang-abang kita. Ya kalau misalnya mau beli, pasti diluanin kakak-kakak kita, abang-abang kita. Jadi dulu ayahku udah pensiun guys, jadi di sini aku mau bilang, aku mandiri. Jadi kalau mau beli apa-apa itu susah guys. Susah banget gitu kan. Tapi ayahnya aku selalu buat aku apapun yang aku mau, pasti ayah aku selalu berusaha untuk membelinya guys gitu. Karena ayah aku udah pensiun juga, jadi aku nggak mau terlalu membebani ayahnya aku guys. Contohnya aja kayak baju ya guys. Kadang-kadang aku pakai baju kakaknya aku gitu.
Jadi aku nggak nggak terlalu banyak nuntut sama orang tua, karena aku sayang sayang sih sama orang tua, sayang banget malahan. Oke. Konten ini mengandung bawang ya, sorry ya guys. Jadi di sini aku mau bilang, SMP itu aku bantuin kakak aku jualan, ya kayak lampu radiasi gitu, terus jualan pulsa juga gitu, dan jualan bros juga gitu, nah dibagiin. Tapi aku nggak kekurangan guys, di dalam keluarga aku nggak kekurangan, cuman aku mau bilang jadi anak terakhir itu ya apa-apa dia diterakhirin gitu, yang diluanin ya kakak-kakak itu atau abang gitu kan. Tapi ayahnya aku sayang banget sama aku, sama ibunya aku juga pasti sayang lah sama aku juga sayang sama mereka gitu kan. Jadi yang aku mau bilang di sini pengalaman aku, dan aku sempat jual pulsa, dan aku sempat juga jual burger, jual jeruk paras. Pokoknya aku mandiri banget guys, sampai juga pernah ngantar anaknya kakak aku gitu kan. Nah, dan aku juga udah pernah kerja di perusahaan juga. Ini aku resign karena kemarin kakinya aku sakit ya, jadi aku disuruh istirahat sama dokter. Dibilang dokter, aku nggak tahu itu bener atau enggak, kakinya aku retak. Harus berhenti, dan aku harus berobat 3 bulan, dan aku di rumah aja ya, aku di rumah aja. Dan di sini aku mulai buat video yang di utama, aku mulai buat short. Pertama kali aku buat short, dan aku termotivasi dengan ada satu channel itu, aku termotivasi banget dia buat podcast, dan aku juga pengen buat channel seperti itu guys. Nah, jadi karena aku harus istirahat di rumah, dan semoga aja aku dipulihkan dari sehat, diberi kesehatan aja, dan rezeki yang berlimpah. Dan aku juga terus berusaha ya di sini. Oke guys, sebenarnya aku nggak mau cerita, karena kalau cerita tentang keluarga aku sedih guys, jujur aku sedih karena yang paling tahu aku, yang paling tahu keluarga aku juga aku gitu. Oke guys, untuk di luar sana, kalian jangan sedih-sedih, kalian gak sendiri, kalian punya jati diri yang hebat, kalian pasti bisa, kalian pasti hebat, kalian pasti bisa, aku yakin kalian bisa. Di luar sana kalian punya banyak waktu untuk mengkondisikan oke, sorry guys, goyang kameranya. Kalian punya banyak waktu untuk mengkondisikan apa yang kalian mau, apa yang kalian cita-cita. Jangan berhenti dan tetap terus mengejar, dan
semua orang punya kehidupan yang berbeda-beda. Kalian tetap jangan minder dan tetap jalanin hidup selagi itu halal. Kalian gak boleh malu apa aja kerjaannya asalkan halal gitu. Jadi di sini aku mau minta maaf sama kalian bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang bercandaan yang kurang menyenangkan. Aku minta maaf. Di sini aku hanya menghibur kalian semata dan memberi informasi yang untuk YouTuber pemula, apa yang harus kalian capai dan apa yang harus kalian gapai, dan apa tujuan kalian. Di sini kalian gak sendiri, semua pasti mendukung kalian. Kalaupun ada yang gak mendukung kalian, kalian jangan hiraukan, kalian tetap maju apapun demi masa depan kalian. Dan aku juga berpesan kalian di luaran sana, kalian tetap harus jaga nama baik keluarga kalian, harus bekerja dengan giat lagi, karena hanya air mata aja gak cukup membayar orang, guys. Kalian harus membayar air mata kalian dengan perjuangan kalian, dengan semangat kalian, dengan apa yang kalian tuju. Nah, di setiap air mata, sorry ya guys, di setiap air mata pasti ada kebahagiaan. Yang di sini aku mau bilang, kita nggak selalu sedih, dan juga kalian nggak juga selalu senang, dan roda itu pasti berputar, guys. Aku yakin roda itu pasti berputar mengikuti alur jalan takdirnya kalian. Kalau nggak kalian yang merubah takdir kalian, siapa lagi, guys, di sini? Dan mohon maaf sekali lagi, konten ini aku nggak ada niat untuk buat sedih-sedihan. Aku juga terbawa alur cerita aku nggak ada niat untuk sedih. Di sini aku mau memberi informasi sama kalian untuk semangat ya, bukan untuk down, untuk nangis. Enggak, kalian harus kuat. Kalau kalian menangis, sudah keluarin tangisan kalian, bayar dengan usaha, keringat, dan doa kalian. Aku yakin kalian pasti bisa, dan kita berjuang bersama, oke? Untuk kalian di luar sana, harus bersemangat, jangan pantang menyerah, dan tetap menggapai cita-cita kalian setinggi apapun, semau apapun, sesuka hati kalian. Jadilah diri sendiri, tidak usah bergantung kepada siapapun, please, oke? Tidak usah bergantung kepada siapapun atau mengharapkan sesuatu sama siapa. Kalian gak usah mengharap, kalian doa dan berjuang dan berusaha aja. Dan aku bilang lagi, usaha kalian di sini gak ada yang perlu orang mengetahui apa tujuan cita-cita kalian, hidup kalian. Mereka nggak perlu tahu ya, karena usaha yang harus kita miliki ya dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi
orang lain, nggak perlu tahu, cukup orang lain mendukung aja gitu. Kalau kalian sukses, pasti orang lain sangat mendukung kesuksesan kalian, daripada kalian bercita-cita apa hanya disepelekan atau kalian jadinya mau jadi apa, itu nggak akan terjadi. Nah, sekian ilmu yang bermanfaat kalian ambil, dan yang sedih jangan dipikiri dan jangan diambil itu, karena sedih itu nggak hari ini aja, pasti besok juga senang, pasti sedih. Itu hanya sifat sementara dan kalian harus strong, kuat ya. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Sekali lagi aku bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.